Halo keluarga Sentul, salam Sentul. Hari ini saya Sisil bersama dengan Dr. Joseph Riorambe, spesialis neurologi atau spesialis saraf, akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy. Nah, sebelumnya silakan dokter disapa dulu nih keluarga Sentulnya. Halo keluarga Sentul, gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja ya. Amin. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya dok ya. Oke, nah dok kita mungkin langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol sekalian juga mengedukasi keluarga Sentul mengenai Bell's palsy. Nah Bell's palsy ini apa sih dok? Bell's palsy ini lebih ke saraf. Kita tuh punya 12 saraf. Oke. Untuk Bell's palsy itu saraf ke-7. Oke. Saraf 7 ini ada yang dari otak ke batang otak. Nah, yang terkena ini dari batang otak ke wajah, sarafnya. Wajah. Iya, Oke. jadi kalau kena batang otak ke wajah, kalau itu mengalami peradangan atau bengkak, sarafnya tertekan, itu yang menyebabkan jadi Bell's palsy. Oh. Tetapi kalau dari batang otak dari ke otak, itu yang kena stroke jadinya. Jadi kita harus tahu otaknya di mana pusatnya. Yang kenanya di mana gitu ya dok ya. Oke. Jadi kalau penyebabnya sendiri itu kenapa sih dok kalau Bell's palsy ini? Bell's palsy ini kalau secara kalau dalam teori-teori ini penyebabnya tidak diketahui. Oh, tidak diketahui. Karena bisa multifaktorial, bisa tanpa sebab, yang jelas mengalami peradangan di saraf tujuhnya itu. Oke. Jadi peradangan ini tidak diketahui kenapa pastinya gitu ya dok ya. Oke. Itu biasanya bisa sembuh nggak sih dok? Apa totally sembuh gitu? Oh, banyak penelitian tuh sekitar 70% bisa sembuh. Oh bisa ya? Tapi tergantung beratnya, Baik. tergantung lama respon dari pengobatannya. Oh. Misalnya kalau benar-benar lumpuh, jadi begini nih sekali. Nah, udah berat sekali, nah kemungkinan untuk membaginya kan lebih susah. Atau mungkin ada gejala sisanya. Atau sudah diberi obat selama seminggu kok nggak ada perbaikan, sudah terapi, wah itu berarti untuk kembali sempurnanya itu sudah susah. Terapi terus kurang lebih berapa lama sih dok biasanya waktu pemulihannya itu? Sebenarnya bisa dilihat dalam waktu seminggu. Iya. Atau karena pengobatannya kan biasanya 10 hari, mungkin pasca pengobatannya kita lihat gimana responnya. Jadi selain pengobatan obat itu ada terapi apa dok selain obat? Prinsipnya terapinya Exercise gitu? ya, prinsipnya namanya sarafnya bengkak, ada radang, Iya. itu kita kasih anti radangnya, Anti radang. itu obatnya. Baik. Tapi untuk namanya kerusakan, kita mencoba menstimulasi listriknya dengan cara exercise. Yang paling gampang makan permen karet. Makan permen karet. Iya. Biar kenyal gitu ya dok ya. Iya. Jadi dilatih terus cara untuk mengunyah. Gitu ya? Mengunyah atau pengucapan A, I, jadi mulutnya ngelebar. Iya. Ibu, seperti itu. Karena memang ketika terkena Bell's palsy itu di bagian itu sudah pasti di bagian mulut ya dok ya? Wajah. Wajah. Saraf wajah dari sini, jadi seluruh wajah. Oke, itu bisa sebelah doang apa keduanya dok? Jadi mungkin kalau kita membedakannya dari stroke ya, Baik. stroke itu hanya seperempat wajah. Oke, kita bagi dua ya. Iya. Bagi dua lagi, jadi 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau untuk stroke hanya seperempat wajahnya aja, jadi sininya normal. Nah, kalau dia Bell's palsy, separuh wajahnya yang kena. Misalnya kita katalis, yang ini turun, jadi yang satu naik, ini turun. Kalau kita kerut dahinya, ini ada kerutnya, sini halus. Tapi kalau stroke, ini dua-duanya normal. Karena cuma seperempat tadi ya. Bagian bawahnya aja. Bagian bawah saja. Baik. Jadi kalau untuk Bell's palsy ini apa ada efek samping jangka panjangnya nggak sih dok? Yang paling sering muncul biasanya kekakuan wajah. Ada juga yang bilang pada saat kita ketawa ini matanya nutup. Itu ada juga. Jadi karena efek dari kena Bell's palsy-nya, ketika dia ketawa mata yang kena Bell's palsy-nya tuh nutup. Jadi satu ngebuka, satu nutup.
Iya. gitu ya dok. Atau ada juga yang dikatakan air mata buaya. Jadi itu air mata terus. Air mata buaya. Iya. Oke. Oh jadi itu memang salah satu kondisinya akan seperti itu ya dok ya. Iya. Keluar air mata terus berair terus matanya. Ada juga yang gini jadinya. Iya. Bisa juga. Kira genit, padahal memang ada kondisi Bell's palsy begitu ya dok. Efek jangka panjang ya. Efek jangka panjang. Tapi kalau Bell's palsy nggak gini. Nggak gitu ya. Tapi setelah selesai bisa jadi begini. Oke. Iya. Kemudian kalau kondisi si Bell's palsy ini bisa muncul kembali tidak di masa depan? Nah ini kita lihat dari penyebabnya. Walaupun tidak diketahui kan bisa ada penyebab karena virus. Oke. Nah, biasanya kalau virus ada bintik-bintik sampai ke telinga, dia sifatnya nyeri dan wajahnya jadi gini. Kalau itu virusnya kena lagi, ya bisa kena lagi. Oh, baik. Nah, Berarti salah satu penyebabnya bisa karena virus. bisa. Nah, untuk pembedanya mungkin kalau yang bukan karena virus, apakah terasa nyeri juga dok? Enggak. Oh tidak. Iya. Berarti pas yang misalkan terkenanya karena virus, dia akan ada bintik-bintik sama ada nyerinya juga. Oke. Nah, kemudian ada tidak sih dok faktor risiko yang bisa mempengaruhi kondisi ini? Yang paling sering faktor risiko seperti sakit kencing manis, darah tinggi. Baik. Nah, ada yang mengatakan keturunan, misalnya dulu ada yang kena Bell's palsy, mungkin dia bisa juga kena. Terus status imunitas, ya kalau imunitas kita rendah, kita mudah terkena infeksi, ya jadi bisa kena juga sarafnya. Oh iya. Ibu hamil pun juga bisa. Oh gitu dok. Ada penelitian pada kasus kena yang ibu hamil, Iya. itu ada kejadian Bell's palsy-nya. Ada juga keadaan di mana musim dingin, Iya. kejadian Bell's palsy lebih meningkat dibanding biasa. Ada penelitiannya, walaupun itu bukan sesuatu yang pasti. Iya. Ya, kalau kita tahu katakan karena wajah kena angin bisa jadi Bell's palsy. Iya, iya sering denger dok yang kayak gitu katanya karena kena angin dingin atau kena AC itu bisa Bell's palsy gitu ya. Penelitiannya memang dikatakan orang yang terpapar terus atau dalam cuaca musim dingin kejadian Bell's palsy meningkat. Oh, Gitu. tapi kalau kita dalam ruangan ber-AC itu aman-aman aja nggak dok? Ya sebenarnya sih aman-aman Aman ya. aja. Apakah tingkat dari suhunya berpengaruh juga? Kalau dari penelitian Tidak ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana nih dok cara mengurangi gejala atau ketidaknyamanan yang dialami pada saat diagnosis ini? Sebenarnya pengobatannya harus diikutin Iya. karena dosisnya tinggi. Nah, kalau dosisnya dia cuma 5 mg sekali minum 4, Oh, kan pasti pasien ngiranya ini nggak kebanyakan apa ya, betul. atau keracunan apa ya gitu. Itu enggak, tapi itu kan sudah dihitung sudah dosisnya. sesuai ya dok ya. Nah itu dilakukan selama 5 hari. Baik. Ntar setelah 5 hari dosisnya diturunkan sampai 10 hari. Nah biasanya pasien kan namanya minum 4 3 kali sehari. Iya. Sekali minum 4 ya bagaimana? Rasanya kan aduh ini kayaknya terracun lah, toksik apa di tubuh kita Iya, kan. benar. Overdosis nggak ya gitu dok? Overdosis dah ya. Yang awal kan mungkin begitu ya dok. Mungkin saya juga akan berpikir seperti itu. Aduh banyak banget obatnya gitu ya dok. Padahal memang itu adalah pengobatannya memang seperti itu ya dok Seperti itu. treatmentnya ya. Baik. Kemudian terdapat penanganan medis atau rehabilitasi yang direkomendasikan untuk membantu pemulihan yang lainnya nggak dok? Selain yang tadi pengobatan itu. Ya, fisioterapi kalau misalnya rumah sakit menyediakan fisioterapi, ya itu sangat dianjurkan. Oke. Baik dihangat di sinar atau distimulasi dengan kedut-kedut, itu kan sangat membantu. Oke. Seperti itu. Jadi untuk di sinarnya sendiri nanti ada jadwal rutinnya gitu ya dok ya. Selama tadi sih pas awal kalau saya tidak salah dengar pengobatannya itu sekitar 10 hari tadi dok. Seminggu. Iya, untuk minum obatnya. Minum obatnya. Untuk steroid ya, itu obat steroid soalnya. Oh, oke. Jadi memang sudah diatur lah ya dok untuk dosisnya seperti apa dan selama berapa hari. Gitu, baik. Kemudian cara mengenali tanda-tanda perbaikan atau kondisinya itu memburuk tuh gimana sih dok? Perbaikan atau memburuk nih kondisinya?
selama saya praktek kalau memburuk itu kayaknya tidak pernah ya. Oh gitu. Oke. Paling kalau nggak sama Iya. ya nggak sembuh atau perbaikan yang sedikit. Perbaikan. Gitu. Tapi kita memonitornya dari senyum. Oke. Pertama pasti ada nggak simetris ya. Nggak dua tutup mata. Kalau ditutup mata yang satu agak kebuka segini, nah, saya patokan itu aja. Mata sama mulut aja. Gitu. Kalau bayi itu juga bisa mungkin kena kan dok untuk Bell's palsy ini? Saya pernah dapat satu pasien sekitar umur di bawah 5 tahun. Iya. Saya dapat. Jadi kalau misalkan yang satu matanya menutup, kemudian ketika dia nyedot ininya tetap terbuka, apakah itu sudah pasti Bell's palsy? Tentu. Belum tentu. Oke. Iya, siapa tahu dia sengaja begini. Bisa juga. Godain mamanya kalau itu dok. Baik deh kalau gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa kita ambil ya bahwa Bell's palsy ini bisa sembuh ya dok ya. Bisa. Dan bisa kembali lagi juga kambuh. Bilangnya bisa kambuh nggak sih dok kayak gitu? Atau Iya. terkena lagi ya berarti? Iya, bisa. Kalau dari data penelitian itu sekitar 8%-an dari pasien yang terkena. Oh, yang Ada kembali terkena lagi tuh ya. Hmm. Berarti mah lebih banyak yang akan sembuh total gitu ya dok? Yang tidak terkena kembali. Tidak terkena kembali. Oke, tapi ya tadi ada efek sampingnya juga ya dok ya untuk jangka panjangnya. Ada yang seperti matanya jadi sering berkedip, seperti itu ya dok ya. Baik. Nah untuk keluarga Sentul kalau nanti mungkin mau konsultasi kembali sama dokter Joseph terkait dengan Bell's palsy atau misalkan ada keluarganya yang mengalami, bisa langsung ke RSIA Sentul Cikampek. Untuk jadwal dokternya kami informasikan di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Untuk hari Selasa jam 17 sampai dengan jam 19, untuk hari Rabu, Kamis, dan Sabtu jam 14 sampai dengan jam 16. Begitu ya dok ya? Iya. Jadi nanti akan ketemu sama ahlinya langsung untuk konsultasi terkait dengan kelainan saraf atau penyakit-penyakit yang memang memerlukan konsultasi lebih lanjut terkait dengan saraf atau neurologi. Baik dokter, untuk hari ini mungkin segitu dulu. Kita akan ngobrol-ngobrol panjang lagi dengan tema yang berbeda juga dokter. Baik. Mungkin bisa ada kata penutup dari dokter untuk keluarga Sentul? Untuk mengenai Bell's palsy, yang pertama jangan panik ya, itu bukan suatu stroke. Oke. Jadi ada kemungkinan itu membaik, Iya. sembuh sempurna, Oke. dan itu tidak akan mengancam nyawa. Jadi jangan panik, Jangan. datang saja. Kalau bisa datang 3 hari sebelum serangan. Gitu. Karena semakin cepat datang, perbaikan akan semakin lebih baik. Iya. Seperti itu. Semakin cepat kita atasi, itu akan mengurangi dampak yang kurang baik untuk selanjutnya ya dok ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih keluarga Sentul untuk hari ini. Kita sudahan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sentul.